Bab 1064, Aku Menyerah. Ni Qingyun dan murid-murid Gunung Awan menatap pemuda dengan astrolabe emas dengan kaget dan tidak percaya. Dengan lambaian tangannya yang sederhana, dia melukai lebih dari 100 orang dari Sekte Api Surgawi. Feng Qiyu yang akhirnya menyadari kesalahan jalannya berlutut dan bersujud kepada Lu Zhou. Adik laki-laki, tolong selamatkan hidupku. Tolong selamatkan hidupku. Petik 2. Apa yang kamu panggil aku? Lu Zhou berdiri dengan tangan di punggungnya. Suaranya dingin, membuat orang menggigil kedinginan. Jelas dia tidak senang dengan cara Feng Qiyu memanggilnya. Itu benar. Bagaimana seseorang bisa menilai kultivator berdasarkan penampilan mereka? Pembangkit tenaga listrik dari Sekte Api Surgawi yang telah mengaktifkan bagan kelahirannya bahkan tidak cocok untuk pemuda itu. Jelas sekali pemuda itu adalah seorang ahli. Itu normal bagi pembudidaya untuk terlihat muda meskipun berusia ribuan tahun. Menilai seseorang dari penampilan mereka adalah hal yang agak bodoh untuk dilakukan. Apalagi selain usia, berdasarkan kekuatan saja, senioritas pemuda itu pasti lebih tinggi. Dengan semua pemikiran ini dalam pikiran. Bang, 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 Feng Qiyu menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Dia bersujud 3 kali sebelum berkata, Senior, tolong selamatkan hidupku. Tolong selamatkan hidupku. Petik 2. Lu Zhou tahu dia hanya akan diberi hadiah 3000 poin jasa karena membunuh ahli dari Sekte Api Surgawi itu, dan dia tidak akan mendapatkan apapun dari yang lain sama sekali sehingga dia tidak berniat membunuh mereka. Dia berbalik untuk melihat Ni Qingyun dan berkata, orang-orang ini adalah masalah Cloud Mountain. Hadapi mereka sendiri. Ni Qingyun sangat gembira. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Dengan Feng Qiyu sebagai contoh, bagaimana mungkin Ni Qingyun berani memanggil pemuda itu sebelumnya sebagai adik laki-laki? Seperti kata pepatah, jangan menilai buku dari sampulnya. Meskipun Ni Qingyun merasa agak aneh untuk memanggil seseorang yang sangat muda seperti senior, dia dengan cepat terbiasa. Bagaimanapun, kekuatan adalah hal yang paling penting, hal-hal lain yang asing. Setelah beberapa saat, Ni Qingyun memanggil, senior. Apa masalahnya? Apakah kamu dari Paviliun Langit Jahat? Ni Qingyun bertanya. Dia tahu Paviliun Langit Jahat memiliki 10 murid yang tiada taranya. Ketika Lu Zhou pertama kali datang ke Gunung Awan, Xia Changqiu berbisik di telinganya setiap hari sehingga dia tahu 1 atau 2 hal. Selain itu, apakah ada orang di domain Lotus Merah yang tidak tahu tentang Lu Zhou dan Evil Sky Pavilion? Namun demikian, dunia kultivasi tidak seperti dunia modern di bumi. Gambar dan video dapat dibagikan dengan cepat hanya dalam sekejap mata. Untuk alasan ini, terlepas dari ketenaran Lu Zhou yang meluas, tidak banyak orang yang tahu seperti apa tampangnya. Lu Zhou sedikit terkejut dengan pengamatan Ni Qingyun. Kamu sangat pintar. Aku benar. Ni Qingyun menyortir pengetahuannya tentang 10 murid tak tertandingi dari Paviliun Langit Jahat di benaknya. Hanya ada 1 murid yang belum dia temui, oleh karena itu, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Ni Qingyun menyapa Tuan ke-8. Murid-murid Gunung Awan mengikuti dan menyapa Lu Zhou. Salam, Tuan ke-8. Petik 2 tanda tanya petik 2. Lu Zhou sedikit mengernyit dan berkata, bagaimana orang bodoh itu bisa dibandingkan denganku? Ni Qingyun bingung. Hal-hal yang benar-benar rumit. Lu Zhou bisa menggunakan teratai biru untuk mengungkapkan identitasnya. Namun, dia menilai hal itu tidak perlu. Tidak banyak orang yang tahu seperti apa tampangnya. Sudah cukup untuk memberikan penjelasan kepada anggota Evil Sky Pavilion. Lupakan, saya akan beristirahat di Cloud Mountain malam ini. Petik 2. Ni Qingyun tergerak oleh kata-kata ini. Dia tidak lagi memikirkan kebingungannya. Siapkan kamar untuk senior. Dipahami. Pada saat ini, Lu Zhou berbalik dan berkata, siapkan jubah panjang yang cocok untukku. Dipahami. 2 murid memimpin Lu Zhou menuju 12 puncak utama. Sementara itu, Ni Qingyun memandang Feng Qiyu, Master Sekte dari Sekte Api Surgawi, dan para anggotanya saat dia berkata, Feng Qiyu, aku tidak masuk akal sebelum ini. Aku akan memberimu salah satu dari 2 hati kehidupan. Dia mengeluarkan hati yang hidup dan berjalan menuju Feng Qiyu. Feng Qiyu buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tidak. Aku tidak menginginkannya, aku tidak menginginkannya. Bam, bam, bam. Feng Qiyu berteriak kesakitan saat Ni Qingyun melangkah maju dan menendangnya beberapa kali tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mungkin, Ni Qingyun telah mengerahkan terlalu banyak kekuatan, darah dan energinya bergolak, menyebabkan dia batuk dengan keras. Sebaliknya, Ni Qingyun merasa sangat nyaman setelah menendang Feng Qiyu beberapa kali. Ini,
Feng Qiu, sangat kejam padanya sebelumnya. Dia melihat dan Feng Qiu dan berkata, ini disebut bersandar pada pohon besar untuk menikmati keteduhan, mengerti. Nanti malam. Pada saat ini, seorang murid perempuan yang telah dikirim ke kediaman Lu Zhou memanggil dengan lembut, "Senior, bolehkah saya masuk?" Masuk. Murid perempuan itu mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki ruangan. Dia masih muda dan cantik, tubuhnya ramping dan kurus. Ketika dia berjalan, dia menurunkan pandangannya dan melihat kakinya. Langkah kakinya seringan kucing. Lu Zhou, yang sedang melihat keluar jendela, mengerutkan kening ketika dia berbalik dan melihat murid perempuan itu. Seorang wanita. Murid perempuan itu berkata, Master Sekte meminta saya untuk melayani senior dan juga mengukur senior untuk pakaian. Dia pindah untuk berdiri di depan Lu Zhou sebelum dia mengeluarkan pita pengukur. Lu Zhou merentangkan tangannya tanpa berpikir terlalu banyak. Mungkin, Ni Qingyun telah memperingatkannya sebelumnya, murid perempuan itu tampak gugup. Dia mengukur Lu Zhou, bergerak bola-balik beberapa kali, sebelum dia dengan hormat berdiri di samping untuk menunggu perintahnya. Lu Zhou menatapnya dengan curiga. Apa yang kamu tunggu? Mi melayani, untuk es melayani senior. Keluar. Hah? Katakan pada Ni Qingyun untuk tidak sombong. Keluar, kata Lu Zhou. Murid perempuan secara alami tidak berani tinggal lebih lama lagi. Hatinya bergetar saat dia dengan cepat mengangguk dan pergi. Ekspresi Lu Zhou tetap sama saat dia menatap bulan yang cerah di luar jendela. Dia mengangkat tangannya dan mempelajarinya. Kemudian, dia membalik tangannya dan mempelajari bagian belakangnya. Dia masih merasa seperti sedang bermimpi. Dia juga merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak bisa meletakkan jarinya di sana. Setelah beberapa saat, dia kembali ke sisi meja dan duduk bersila. Dia mulai bermeditasi seperti biasa. Napasnya normal, dia tidak bisa menemukan kesalahan sama sekali. Apakah aku sedang bermimpi? Mungkin, aku masih di Cold Pond. Lu Zhou mencubit dirinya sendiri. Rasa sakit itu nyata, sepertinya dia tidak sedang bermimpi. Setelah berpikir sebentar, dia masih tidak tahu apa yang salah. Pada akhirnya, dia mengabaikan masalah itu dan merenungkan tulisan surgawi. Di pagi hari, ketika Lu Zhou membuka matanya, dia pikir dia akhirnya menemukan apa yang salah. Lebih tepatnya, dia menemukan apa yang berbeda. Kecepatan memahami tulisan surgawi telah tumbuh lebih cepat. Dia mengeluarkan keramik berlapis ungu. Sayangnya, itu masih dalam kondisi pemulihan. Awalnya, tanpa bantuan dari keramik bergelasir ungu, dia akan membutuhkan 7 hari untuk sepenuhnya mengisi kembali kekuatan mistik tertinggi. Dengan keramik berlapis ungu tingkat banjir, itu dikurangi menjadi 2 hari. Setelah ditingkatkan, hanya butuh sehari semalam. Sekarang, tanpa bantuan dari keramik glasir ungu, dia memperkirakan itu hanya akan memakan waktu 3 hari. Setelah itu, Lu Zhou mengatur napasnya dan mulai berkultivasi. Setelah 1 jam, Lu Zhou sampai pada kesimpulan bahwa kecepatan kultivasinya juga sedikit meningkat. Apakah ini keuntungan dari masa muda? Sebelumnya, ketika dia telah membalikkan lebih dari 100 tahun, kondisi kultivasi terbaiknya adalah ketika dia berusia sekitar 800 tahun. Sekarang dia masih muda, masuk akal jika kecepatan kultivasinya meningkat. Sama seperti orang-orang di bumi, lebih mudah bagi orang muda untuk belajar dibandingkan dengan orang tua. Namun, perasaan aneh itu masih bertahan setelah dia pikir dia telah menemukan apa yang salah. Lu Zhou membuka panel sistem untuk melihatnya. Sisa umur, 292.000 hari, 800 tahun, di mana 600 tahun berasal dari kartu pembalikan. Ini sesuai dengan harapannya. Dia melihat melalui panel sistem. Terlepas dari Green Cicada Jade yang mengandung sejumlah besar energi vitalitas, tidak ada yang baru. Tiba-tiba, apa ini? Lu Zhou melihat kartu item baru di tab item. Kartu pengurangan, mengurangi umur target dengan ruang misterius selama 10 detik. Harga, 10.000 poin prestasi. Setelah itu, pencarian baru muncul di tab pencarian. Temukan jawaban untuk harga masa muda. Terima atau tolak? Lu Zhou berkata tanpa ragu-ragu, tolak. Lu Zhou bertekad untuk menyerah pada pencarian ini. Bab 1065, harga menjadi muda. Sejak 10 murid Lu Zhou kembali ke Evil Sky Pavilion, selain harus melatih mereka, sistem jarang memberikan kues. Sekarang kecepatan kultivasinya sedikit meningkat, dapat dianggap bahwa dia telah mendapatkan beberapa manfaat. Apa gunanya mencari jawaban sekarang? Namun demikian, Lu Zhou tidak bisa tidak bertanya-tanya ketika dia menutup antarmuka sistem, berapa harga masa muda. Ketukan, senior, pakaianmu ada di sini,
kata seorang murid perempuan dari luar. Masuk. Murid perempuan Gunung Awan masuk dan meletakkan jubah panjang di depan Lu Zhou. Ketika Lu Zhou meliriknya, dia buru-buru menundukkan kepalanya dan mundur. Lu Zhou berganti ke jubah panjangnya. Itu lebih cocok untuknya daripada yang sebelumnya. Meskipun perbedaan ukurannya tidak terlalu besar, jubah sebelumnya agak tua setelah dipakai untuk waktu yang lama. Dengan jubah barunya, dia mampu menonjolkan udara dunia lain. Setelah itu, Lu Zhou pergi ke puncak utama. Lu Zhou mengetahui bahwa setelah Dewan Menara Hitam berhenti memonopoli binatang bagan kelahiran, para pembudidaya tang besar telah berjuang dan bersaing untuk membunuh binatang bagan kelahiran. Dia pikir itu akan sama di masa depan di domain teratai emas. Selain itu, dia juga mengetahui bahwa binatang buas itu tampaknya menjadi lebih kuat dan lebih licik. Itu sesuai harapannya, ketika manusia berkembang, tidak akan ada kekurangan hambatan. Lu Zhou tidak tinggal di Gunung Awan terlalu lama. Ketika Ni Qingyun dengan hormat mengantar Lu Zhou pergi, dia tiba-tiba bertanya, Ni Qingyun, sudah berapa lama kolam dingin di puncak gunung bersalju itu ada? Ni Qingyun menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Itu sudah ada sejak berdirinya Cloud Mountain. Tidak ada yang aneh tentang itu. Tidak. Selain itu, pembudidaya biasa tidak bisa pergi ke sana sehingga bahkan jika ada sesuatu yang tidak biasa, tidak ada yang akan menyadarinya. Namun, sebulan yang lalu, sebuah meteorit jatuh ke kolam dingin, jawab Ni Qingyun. Aku mempercayakan sesuatu padamu. Jika Anda melihat sesuatu yang tidak biasa, segera beritahu Evil Sky Pavilion, kata Lu Zhou. Dipahami. Karena Lu Zhou telah menghancurkan salah satu bagan kelahiran Qin Mo Sang, dia yakin Qin Mo Sang tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Jika Qin Mo Sang akan kembali, kemungkinan dia akan muncul di puncak bersalju. Namun, karena dia telah menghancurkan bagian rahasia itu, perlu beberapa waktu untuk memperbaikinya. Itu paling tepat untuk membiarkan seseorang memantau tempat itu. Di ibu kota, ke dunia luar, Lu Zhou telah menghilang selama sebulan, yang agak lama. Untungnya, reputasinya telah menyebar jauh dan luas sekarang sehingga damai selama dia pergi. Keong bertanya, kakak senior ketujuh, Tuan telah pergi selama sebulan, jika ini terus berlanjut, apakah akan ada masalah? Si Wuya menjawab, ya. Meskipun keberadaan master tidak diketahui, tidak perlu khawatir. Jiang Eijian, yang memegang sebilah rumput di mulutnya, melompat turun dari atap dan berkata, orang-orang dari Dewan Menara Putih telah mengirim esensi obsidian ke sini, tetapi mereka masih menolak untuk pergi. Mereka mengatakan mereka ingin secara pribadi Old Senior Ji. Bagaimana Anda akan berurusan dengan mereka? Petik 2. Apakah mereka pantas bertemu Tuan? Si Wuya menggelengkan kepalanya. Kamu benar. Bagaimana kalau aku mengusir mereka? Tidak perlu terburu-buru. Karena mereka ingin menunggu, biarkan mereka menunggu, jawab si Wuya. Pada hari ke-10 setelah Lu Zhou menghilang, Dewan Menara Putih telah mengirim 10 esens obsidian ke istana kerajaan. Mereka mengklaim bahwa mereka memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada Lu Zhou secara langsung. Si Wuya bisa saja bersikeras agar mereka pergi, tetapi karena sepertinya mereka benar-benar memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan, dia tidak mengusir mereka. Pada saat ini, Sensi, yang datang dari aula pengumuman politik, berkata, Tuan ketujuh, orang-orang dari Dewan Menara Putih mengatakan lagi bahwa masalah ini penting dan mereka perlu berbicara dengan Master Pavilion secara langsung. Biarkan mereka menunggu, kata si Wuya, jelas tidak khawatir. Mereka terlihat sangat cemas, dan sepertinya mereka tidak menyembunyikan motif tersembunyi, kata Sensi. Kemudian, dia bertanya, Tuan Pavilion belum kembali. Si Wuya menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tahu sepertinya mereka tidak menyembunyikan motif tersembunyi. Namun, karena Tuan belum kembali, masalah ini sulit untuk ditangani. Mari kita mengulur waktu dulu. Jika perlu, saya akan berurusan dengan mereka. Baik, ketika Sensi hendak pergi, 3 sosok kulit putih terbang dari aula pengumuman politik. 3.000 alam berputar avatar terbang di punggung mereka. 2 memiliki 6 grafik kelahiran sedangkan yang lainnya memiliki 8 grafik kelahiran. Begitu mereka mendarat, Bisuo, pemimpin dan pembudidaya 8 bagan, menangkupkan kedua tangannya dan menyapa si Wuya. Tuan ketujuh. Ekspresi semua orang sedikit berubah ketika mereka melihat Bisuo, Hakim Dewan Menara Putih. Si Wuya mempertahankan ketenangannya. Kau cukup berani. Aku tidak mengusirmu karena aku sangat memikirkanmu. Namun, Anda berani masuk tanpa izin ke aula pelestarian. Apakah kamu lelah hidup? Bisuo dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Tuan ketujuh, Anda salah paham.
Saya benar-benar memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan. Kamu bisa menceritakannya padaku, kata si Uya, aku akan menyampaikan kata-katamu kepada tuanku. Jiang Aijian diam-diam memberi si Uya acungan jempol saat dia memasang ekspresi, kamu sangat mengagumkan, di wajahnya. Bisuo, tentu saja, tidak berani memaksa masuk. Dia mengeluarkan kotak brokat dan berkata, Tuan Menara telah berulang kali menginstruksikan saya untuk menyerahkan benda ini kepada Tuan Pavilion secara pribadi. Buka, kata si Uya tanpa ekspresi. Berderak. Di dalam kotak itu terdapat kristal yang memancarkan cahaya biru redup. Sebuah cincin cahaya bisa dilihat di sekitarnya. Kami juga tidak tahu ini apa. Tuan Menara berkata hanya Tuan Pavilion yang tahu apa itu, kata Bisuo. Setelah dia selesai berbicara, dia menutup kotak itu. Dengan itu, cahaya biru menghilang juga. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Si Uya bertanya dengan rasa ingin tahu. Bisuo menghela nafas dan berkata, sejujurnya, sejak Tuan Menara dan Tuan Pavilion Lu berdebat, berita tentang kekalahan Tuan Menara telah menyebar. Keluarga kerajaan Great Ming dan Great Yuan diam-diam berkolusi dan mengirim ahli untuk menekan Dewan Menara Putih. Dengan setiap hari yang kita habiskan di sini, Master Menara akan jatuh ke posisi yang lebih tidak menguntungkan. Petik 2. Si Uya terkekeh dan berkata sembarangan, saya pikir itu sesuatu yang penting. Kesejahteraan Tuan Menara Anda tidak ada hubungannya dengan Tuan saya, kata si Uya. Jiang Aijian meludahkan rumput di mulutnya dan memukul pahanya. Kata-kata si Uya tak terbantahkan dan keren. Bisuo berkata dengan ekspresi bermasalah, saya percaya Pavilion Master Lu pasti akan berubah pikiran setelah melihat kristal ini. Kali ini, Bisuo berbicara menggunakan teknik suara. Untuk alasan ini, suaranya secara alami bergema di mana-mana. Bagaimanapun, dia adalah seorang hakim dari Dewan Menara Putih. Dia sengaja menggunakan teknik suara agar Lu Zhou bisa mendengarnya. Si Uya hendak mengusir Bisuo dan yang lainnya pergi ketika sebuah suara terdengar dari Balai Pelestarian. Siapa yang berani membuat keributan di luar? Semua orang membungkuk. Sekarang Lu Zhou telah kembali, si Uya dan Shen Si menghela nafas lega dalam hati. Bisuo berkata dengan suara yang jelas, junior ini, Bisuo dari Dewan Menara Putih, meminta audiensi dengan Pavilion Master Lu. Masuk. Terima kasih, Pavilion Master Lu. Mulai sekarang, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, kamu dapat mengatakannya kepada si Uya. Dia mewakili saya. Bisuo menjawab, mengerti. Kelopak matanya berkedut saat dia melihat si Uya, yang berdiri dengan hormat, dengan ekspresi kompleks di wajahnya. Si Uya tanpa ekspresi sehingga dia tidak tahu apa yang dipikirkan si Uya sama sekali. Ketika semua orang memasuki Balai Pelestarian, mereka bahkan tidak melihat bayangan Lu Zhou. Hanya ada layar buram. Bisuo memegang kotak brokat dengan kedua tangan dan berkata, Tuan Pavilion, saya telah diperintahkan oleh Tuan Menara untuk secara pribadi menyerahkan barang ini kepada Anda. Astaga, kotak itu menghilang dari tangan Bisuo dan terbang ke belakang layar hanya dalam sekejap mata. Lu Zhou, yang duduk di belakang layar, membuka kotak brokat yang berisi kristal yang memancarkan cahaya biru menyilaukan. Ding, diperoleh dari kristal biru yang terbentuk dari tanah misterius di Great Void. Tanah. Bagaimana tanah berubah menjadi kristal? Bagian mana yang sepertinya terbuat dari tanah? Pada saat ini, Bisuo berkata lagi, Tuan Menara telah berulang kali menginstruksikan saya untuk secara pribadi menyerahkan ini kepada Tuan Pavilion Lu. Apalagi yang dia katakan? Item ini berasal dari istana kerajaan Great Yuan. Itu saja, jawab Bisuo. Lu Zhou memegang kristal biru di tangannya. Dia bisa merasakan energi aneh darinya, oleh karena itu, dia diam-diam melantunkan mantra untuk kekuatan penglihatan tulisan surgawi. Dengan itu, dia melihat energi Great Void yang sangat langka di kristal biru. Sudah bisa diduga bahwa tanah dari Great Void mengandung energi Great Void. Namun, bagaimana hal seperti ini berakhir di istana kerajaan Yuan besar? Lu Zhou akhirnya berkata, Tuan Menara Lan sangat baik hati melemparkan kentang panas ini kepadaku. Bisuo langsung berlutut dengan bunyi gedebuk. Ini bukan niat Dewan Menara Putih. Daripada membiarkan sesuatu yang begitu berharga jatuh ke tangan orang lain, lebih baik memberikannya kepada Pavilion Master Lu. Hanya ada sedikit energi Great Void di dalam kristal, itu pada dasarnya tidak berguna dan tidak dapat dianggap berharga. Namun, ini mungkin menjelaskan energi Great Void yang dimiliki Lan Xie. Kamu dapat kembali dan memberitahu Tower Master Lan bahwa aku menghargai niat baiknya. Dipahami. Bisuo pergi dengan hormat. Setelah itu, si Uya, Cons, Shen Si,
dan yang lainnya membungkuk serempak dan berkata, kami akan pergi juga. Si Wuya, tetaplah. Bab 1066, apakah ini tuanku? Selama perjalanan kembali, Lu Zhou telah memikirkan bagaimana menjelaskan perubahan penampilannya kepada murid-muridnya. Meskipun dia adalah tuan mereka dan tidak ada dari mereka yang berani menantangnya atau meragukannya jika dia melepaskan lotus birunya, itu masih akan menimbulkan kecurigaan dan pertanyaan tidak hanya dari Evil Sky Pavilion, tetapi juga orang luar. Apalagi sampai sekarang perasaan aneh itu masih belum hilang. Dia ingin mencari tahu apa sebenarnya perasaan tidak nyaman itu dan dari mana asalnya. Sampai dia mengetahuinya, dia tidak bisa tetap independen dari Evil Sky Pavilion. Kandidat terbaik untuk membantunya dalam hal ini adalah si Wuya, yang paling pintar di antara murid-muridnya. Setelah semua orang pergi, sebelum Lu Zhou bisa berbicara, si Wuya berkata, Tuan, jalan rahasia ke wilayah teratai emas terbuka sekarang. Selain itu, saya membuat penemuan baru tentang 4 tanah besar yang belum dipetakan dan kekosongan besar. Oh, ini agak tidak terduga. Si Wuya mengeluarkan gulungan dari lengan bajunya. Sebelum dia bisa berjalan, gulungan itu terbang dari tangannya ke bagian belakang layar dan mendarat di depan Lu Zhou. Lu Zhou mengerutkan kening saat dia melihat isi gulungan itu. Sedikit kejutan melintas di matanya. Setelah dia tenang, dia melambaikan tangannya, dan gulungan itu terbang kembali ke si Wuya. Kemudian, dia bertanya, petunjuk itu berasal dari peta kulit kambing kuno. Dengan peta kulit kambing kuno, kami menggunakan koneksi antara lorong rahasia untuk menebak. Tentu saja, ini hanya tebakan. Kami masih perlu mengonfirmasinya, jawab si Wuya. Selain dari Great Void, kamu curiga ada 4 domain lain. Si Wuya berkata, adik kecil dan aku berbicara dengan Ying Zhao. Dari apa yang bisa saya simpulkan, sepertinya Moonlight Woodland domain teratai emas, tanah kekacauan domain teratai merah, dan selatan domain teratai hitam harusnya pernah menjadi tempat yang sama. Bahkan, saya menduga semua domain adalah satu di awal. Bahasa dan metode kultivasi juga harus sama. Untuk alasan pembagiannya, saya masih belum tahu. Sekarang, kami memiliki domain teratai emas, domain teratai merah, domain teratai hitam, domain teratai putih, dan domain teratai kuning. Seharusnya masih ada 4 domain lagi. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, seharusnya ada 9 domain yang dulunya satu. Lu Zhou mengangkat tangannya untuk mengelus jenggotnya dan akhirnya mengelus-elus udara lagi, dia menggelengkan kepalanya. Analisis si Wuya masuk akal. Setelah beberapa saat, dia bertanya, apakah Anda tahu mengapa saya meminta Anda untuk tinggal? Si Wuya menggelengkan kepalanya. Lu Zhou terus berkata, kamu sangat pintar jadi aku tidak perlu khawatir ketika kamu menangani masalah. Terima kasih atas pujianmu, Tuan, kata si Wuya. Pada saat ini, Lu Zhou tiba-tiba bertanya, apa pendapatmu tentang keabadian? Keabadian. Si Wuya bingung dengan pertanyaan Lu Zhou. Sejauh ini tidak ada bukti manusia bisa hidup selamanya. Mungkin, ini hanya angan-angan. Namun, manusia terus-menerus melanggar batas dengan kultivasi, menentang surga, dan meningkatkan rentang hidup mereka. Mungkin, kita akan mencapai keabadian setelah kita mencapai supremasi dalam kultivasi. Petik 2. Lalu, apakah Anda percaya pada pemuda abadi atau kemunduran ke masa muda? Si Wuya menjawab dengan percaya diri, semakin awal manusia berkultivasi, semakin besar kemungkinan mereka untuk mempertahankan penampilan muda mereka. Junior Sister ke-9 dan Little Junior Sister adalah contohnya. Sejak mereka mulai muda, kemungkinan mereka mampu mempertahankan penampilan awet muda mereka untuk waktu yang lama. Namun, mundur ke masa muda seseorang atau mempertahankan masa mudanya sangat sulit. Secara alami, beberapa dapat mencapainya melalui beberapa metode kultivasi yang unik dan beberapa dapat mencapainya setelah basis kultivasi mereka mencapai tahap tertentu. Lan Xie, Master Menara dari Dewan Menara Putih, mungkin adalah bagian dari yang terakhir. Lan Xie terlihat sangat muda. Tidak ada yang tahu usia sebenarnya, dan tidak ada yang berani menanyainya. Setelah berkultivasi ke tingkat tertentu, mungkin, penampilan tidak lagi berarti apa-apa. Begitu si Wuya selesai berbicara, dia melihat sesuatu melintas dari sudut matanya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia tercengang. Apakah ini tuanku? Orang yang berdiri di depan si Wuya, yang mengenakan jubah panjang, tinggi dan tegap. Dia memiliki aura gagah berani dan bermartabat di sekelilingnya. Dia berdiri dengan tangan bertumpu di punggungnya, tampak menakjubkan. Meskipun masih muda, dia tampak seolah-olah telah mengalami perubahan hidup. Sikapnya yang luar biasa membuatnya tampak tak tertandingi. Ketika si Wuya bertemu dengan tatapan pemuda itu, dia melihat kelicikan,
ketenangan, dan pengetahuan luas di balik mata pemuda itu. Sejak kelahiran umat manusia, mata seseorang tidak akan berubah tidak peduli apapun dari lahir hingga mati. Apalagi, seperti kata pepatah, mata adalah jendela jiwa. Ketika si Uya pulih dari keterkejutannya, dia memanggil tanpa ragu atau ragu, "Tuan." Lu Zhou mengangguk sedikit. "Kau masih mengenaliku?" Si Uya menarik napas dalam-dalam untuk lebih tenang sebelum dia berkata, "Sebenarnya, saya sudah curiga tetapi tidak berani mempercayainya. Ketika Tuan masih berada di paviliun langit jahat, sudah ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Anda menjadi lebih muda. Bahkan keempat tetua menunjukkan sedikit tanda ketika mereka berkumpul untuk menyerap energi vitalitas berlebih ketika Tuan berkultivasi." Petik 2. Inilah alasan Lu Zhou meminta si Uya untuk tetap tinggal. Dia tahu dia tidak perlu menjelaskan banyak hal. Si Uya berkata, "Aku akan segera berbicara dengan yang lain." Lu Zhou menyela, "Tidak perlu untuk itu. Ada beberapa kesalahan dalam kultivasi saya. Sebelum saya memperbaikinya, Anda tidak dapat memberitahu siapapun tentang hal itu." Petik 2. Kesalahan. Si Uya sadar bahwa kesalahan dalam kultivasi bukanlah hal yang sepele. Dia akhirnya mengerti mengapa dia adalah satu-satunya yang diminta untuk tetap tinggal. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Saya akan melakukan sesuai keinginan Tuan." "Tidak perlu khawatir," kata Lu Zhou. Kemudian, dia menambahkan, "Sejak Lan Xie mengirimiku kristal biru, sekarang dia mengalami beberapa kesulitan, aku akan pergi dan melihatnya. Pergi dan buat persiapan yang diperlukan. Kau akan ikut denganku." Dipahami, semuanya akan berjalan jauh lebih lancar jika dia menyerahkannya kepada murid ketujuhnya. Setelah si Uya pergi, Lu Zhou mengeluarkan kristal biru dan mempelajarinya. Tidak diragukan lagi ada jejak samar energi Great Void di dalamnya. "Ding, Anda telah menolak quest, The Price of Youth. Sistem membuat penyesuaian yang diperlukan." Apakah sistem crash setelah saya menolak quest sekali? Selain Yu Zhenghai dan Ming Xiyin, pencarian untuk mendidik dan melatih 8 muridnya masih ada. Di bawah 8 quest, sebuah quest baru muncul di tempat Price of Youth dulu berada. Setelah dia menekan quest baru, "Ding, menyelesaikan quest, Price of Youth. Hadiah, 10.000 poin prestasi." Petik 2. Ding, penyelesaian quest memicu quest baru. Semua kehidupan memiliki asal dan tujuan. Ambil kembali apa yang menjadi milikmu. Lu Zhou waspada dan curiga terhadap rangkaian pemberitahuan ini. Pada saat ini, dia menerima pemberitahuan lain tentang pencarian baru. Ding, pencarian baru. Avatar kedua, mengumpulkan kristal biru, 0/9. Petik 2 tanda tanya petik 2. Apakah ada kebetulan seperti itu? Lu Zhou mengambil kristal biru di depannya. Ding, kemajuan pencarian. Avatar kedua, mengumpulkan kristal biru, 1/9. Dengan kata lain, jika dia tidak menolak quest sebelumnya, siapa yang tahu berapa lama dia akan terjebak dalam quest, Price of Youth, sebelum dia bisa belajar tentang kristal biru. Tampaknya bahkan dia bisa mengalahkan sistem sekali dalam bulan biru. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening. Apa arti avatar kedua? Lu Zhou masih tenggelam dalam pikirannya ketika suara si Uya terdengar dari luar aula pelestarian. "Tuan, lorong rahasia sudah siap. Bawa di Jiang dan Wizard." Dipahami, karena Lu Zhou telah menjelaskan kepada si Uya bahwa dia tidak ingin ada yang tahu tentang penampilan mudanya untuk saat ini, si Uya tahu dia harus berurusan dengan beberapa masalah sepele atas nama tuannya sebelum tuannya menyelesaikan masalah dengan kultivasinya. Setelah mengirim para ahli di istana, si Uya dan Lu Zhou pergi ke Aula Rune. Aula Rune adalah bagian sementara. Zhao Hongfu dan si Uya sudah lama sibuk mencoba membuka lorong rahasia antara domain emas, merah, hitam, dan putih. Secara alami, domain yang terlibat telah menyetujui pembukaan lorong, dan mereka tidak dibuka secara ilegal. Bagaimana kinerja Zhao Hongfu selama ini? Lu Zhou bertanya. Si Uya mengangguk dan berkata, dia jenius rune yang langka. Dia tidak pandai berkultivasi dan sangat riang tentang banyak hal. Namun, dalam hal rune, dia sangat serius. Setelah mendengarkan penilaian si Uya, Lu Zhou mengeluarkan Magistrate Bruce tingkat surga dan berkata, berikan ini padanya. Juga, tidak perlu menyimpan batu roh api. Dipahami, setelah menyingkirkan Magistrate Bruce, Lu Zhou, si Uya, Wizard, dan Di Jiang memasuki lorong rahasia. Di atap sebuah bangunan dekat Hall of Runes. Jiang Aijian memegang sebilah rumput di mulutnya dan bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat si Uya memasuki lorong rahasia dengan orang lain, sejak kapan dia bertemu pemuda itu.
Sepertinya bahkan anggota Evil Sky Pavilion memiliki banyak waktu luang baru-baru ini. Pada saat ini, pakan, seekor binatang buas yang tampak seperti anjing serigala besar melompat. Sial, kau membuatku takut. Jiang Aijian buru-buru berdiri. Ming Xin melompat dan bertanya, apa yang kamu gumamkan di belakang semua orang? Apakah pavilion langit jahat merekrut orang baru lagi? Orang baru, saya baru saja kembali jadi saya tidak tahu apa-apa, kata Ming Xiyin sambil duduk. Mata Jiang Aijian berbinar dan dia tertawa. Orang baru itu terlihat sangat muda dan menyenangkan untuk digoda. Ming Xin memutar matanya. Apakah kamu punya banyak waktu luang? Setelah mengatakan itu, dia melompat dari atap. Jiang Aijian terkekeh. Kemana anak muda pergi, Tuan keempat? Tidur, sementara itu, di tanah salju luas yang dipenuhi pegunungan. Seberkas cahaya tiba-tiba melesat ke langit. Segera setelah itu, Lu Zhou dan Si Wuya muncul di lingkaran rahasia. Beberapa pembudidaya yang menjaga jalan rahasia bergegas dari jauh setelah melihat ini. Itu normal bagi para pembudidaya untuk menjaga jalur rahasia resmi. Si Wuya tidak bertele-tele dan berkata, Pavilion Langit Jahat meminta audiensi dengan Tower Master Lan. Para pembudidaya berpakaian putih tertegun sebentar. Setelah itu, salah satu dari mereka buru-buru berkata, tolong ikuti saya. Bab 1067, Dominion Dewan Menara Putih akan berakhir. Lu Zhou melompat ke Wizard. Wizard mengangkat kepalanya dan menjerit panjang. Lu Zhou mengangkat tangan kanannya dan perlahan meletakkannya di punggung Wizard. Jangan khawatir, aku akan memperlakukan kalian semua seperti biasanya. Wizard mengembik sebelum naik ke udara dengan cepat dan mantap. Seperti yang diharapkan dari tunggangan pertamanya, penerbangannya sangat stabil. Astaga, pada saat ini, Di Jiang terbang ke depan dengan kecepatan kilat. Wizard. Petik 2 tanda tanya petik 2. Lu Zhou tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia berdiri dengan tangan di punggungnya dan melihat ke pegunungan bersalju dan pemandangan di sekitarnya. Di lantai 81 Dewan Menara Putih. Seorang petugas wanita berbaju biru memimpin Lu Zhou dan Si Wuya melewati sebuah koridor sebelum mereka tiba di depan sebuah aula. Menurut petugas wanita, Lan Xie tidak sehat, itu sebabnya dia tidak menerima tamu di lantai 72. Aula ini adalah aula pelatihan Lan Xie. Prasasti Dao tertulis padat di pintu, jendela, dan pilar. Selain itu, pilar-pilar semuanya diatur dalam formasi. Aula itu seterang di luar. Itu luas dan primal kikaya. Itu memang tempat yang bagus untuk berkultivasi. Pada saat ini, aula pelatihan kosong, bahkan bayangan Lan Xie tidak terlihat. Si Wuya bertanya, di mana Tower Master Lan? Petugas wanita berkata, Tuan Menara Lan sedang sakit jadi dia beristirahat di belakang aula pelatihan. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, Anda dapat mengatakannya kepada saya. Petik 2. Saya perlu berbicara dengan Tower Master Lan secara langsung, kata Si Wuya. Ini, petugas wanita berpakaian biru tampak bermasalah. Tapi, perintah Tower Master Lan. Begitu dia selesai berbicara, suara yang agak malas terdengar dari belakang aula pelatihan. Itu jelas milik Lan Xie. Bagaimana tuanmu? Si Wuya berbalik dan melirik Lu Zhou. Lu Zhou mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar Si Wuya melanjutkan. Tuanku sangat baik. Bisuo baru saja kembali, tapi kamu sudah di sini. Mengapa tuanmu tidak datang? Lan Xie bertanya, sedikit bingung. Setelah beberapa saat, dia berkata sambil menghela nafas, tuanmu benar-benar tidak menghargaiku sama sekali. Si Wuya merasa sedikit malu. Dia akan berbicara ketika pelayan wanita berpakaian biru tiba-tiba membungkuk. Tuan Menara, pintu menuju bagian belakang pelatihan perlahan terbuka. Rambut panjang Lan Xie tersampir di bahunya saat dia berjalan keluar. Lu Zhou dan Si Wuya tercengang ketika mereka melihat penampilannya. Keduanya tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang terjadi. Lan Xie tidak terlihat baik sama sekali. Dia tampak lelah dan putus asa. Tas gelap bisa dilihat di bawah matanya. Dia tampak kuyu dan agak tua. Setelah duduk di aula, dia menatap Si Wuya sebelum matanya akhirnya mendarat pada pria muda di sebelahnya. Dia pikir dia tampak akrab. Namun, dia lelah dan kondisi mentalnya tidak pada puncaknya sehingga dia tidak memikirkan masalah itu. Dia menutup matanya sedikit setelah dia duduk. Si Wuya bertanya dengan rasa ingin tahu, Menara Master Lan, apa yang terjadi? Setelah bertukar 3 gerakan dengan tuanmu, aku kehilangan banyak primal ki. Setelah kalian semua pergi, Gongsun Yuansuan dari Istana Kerajaan Ming Agung datang pada waktu yang tepat, jawab Lan Xie. Si Wuya berkata,
Ada mata-mata di Dewan Menara Putih, kan? Lan Xie tidak mengatakan apa-apa. Ada begitu banyak orang di Dewan Menara Putih, bagaimana mungkin tidak ada mata-mata? Jika Si Wuya adalah bagian dari istana kerajaan Ming Agung, dia akan menanam mata-mata di sini juga. Lan Xie berkata, jika bukan karena orang-orang itu, apakah menurutmu Dewan Menara Hitam akan memiliki waktu yang begitu mudah? Meskipun Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih tampak setara, pada kenyataannya, Lan Xie jauh lebih kuat daripada Xia Zhengrong. Ada alasan mengapa Xia Zhengrong tidak pernah bertarung langsung dengan Lan Xie dan bersembunyi di Dewan Menara Hitam. Meskipun aliansi gelap dan terang dan istana kerajaan Yuan besar memiliki aliansi, mereka masih tidak dapat bersaing dengan Lan Xie yang memiliki 13 bagan kelahiran. Siapa yang tahu dia dan Dewan Menara Putih harus berurusan dengan istana kerajaan Ming Agung juga. Senior, Anda memiliki 13 bagan kelahiran. Mereka sama sekali bukan tandinganmu, kan? Si Wuya bertanya. Lan Xie hanya berkata, orang dari Great Ming itu memiliki 12 bagan kelahiran. 13 bentuk kehidupan. Kenapa kamu takut pada mereka? Si Wuya bertanya. Si Wuya, petik 2, petik 2. Tak perlu dikatakan, jika aku berada di puncak kekuatanku, akan sangat mudah bagiku untuk menghadapi mereka. Sangat disayangkan. Jika bukan karena tuanmu, aku tidak akan jatuh ke keadaan ini. Si Wuya melirik tuannya diam-diam, merasa canggung. Lu Zhou tidak mengungkapkan identitasnya. Awalnya, dia berencana untuk mengungkapkan identitasnya dan bertanya tentang kristal biru. Namun, sebagai pengamat, dia menemukan dia bisa belajar banyak hal juga. Karena itu, dia memutuskan untuk menahan diri untuk tidak mengungkapkan dirinya. Dia bertanya, jadi maksudmu Gongsun Yuan Xuan melukaimu? Lan Xie menatap Lu Zhou lagi. Tidak hanya dia menemukan penampilannya agak akrab, tetapi bahkan tindakan dan ucapannya tampak akrab. Sayangnya, dia hanya berhubungan dengan Lu Zhou untuk waktu yang singkat sehingga dia tidak membuat koneksi. Setelah beberapa saat, dia mengangguk. Basis budidaya Gongsun Yuan Xuan lumayan. Ketika dia mengetahui bahwa saya hanya memiliki 5 tahun untuk hidup, dia membuat anggota Dewan Menara Putih menentang saya. Petik 2. Tidak heran Lan Xie mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan fakta bahwa dia hanya memiliki 5 tahun untuk hidup. Jika berita ini menyebar, Dewan Menara Putih pasti akan jatuh sejak lama. Dia adalah guru besar Ming Agung. Apakah Anda meminta Bisuo untuk menyerahkan kristal biru untuk membentuk aliansi dengan Paviliun Langit Jahat? Lu Zhou bertanya. Lan Xie mengangguk sedikit. Bolehkah saya tahu apa pendapat Master Paviliun tentang ini? Si Wuya. Petik 2, petik 2. Si Wuya bertanya-tanya bagaimana dia harus menjawab pertanyaan ini. Pada saat ini, petugas wanita lain muncul di luar aula pelatihan. Dia membungkuk dan berkata, Tuan Menara, Gongsun Yuan Xuan ada di sini lagi. Ekspresi petugas wanita berpakaian biru segera berubah. Dia menatap Lan Xie dengan cemas. Sebaliknya, ekspresi Lan Xie tetap sama, sepertinya dia sudah memperkirakan dia akan datang lagi. Baik. Pelayan wanita berpakaian biru berkata, Tuan Menara, tidak perlu memperhatikannya. Biarkan Dewan Tetua mengirimnya pergi. Petik 2. Tidak perlu, kata Lan Xie lembut. Kemudian, dia bangkit dan melihat keluar aula pelatihan saat dia berkata, bawa dia ke atas. Petugas wanita berpakaian biru membungkuk sebelum dia pergi. Dipahami. Lu Zhou tidak terburu-buru untuk mengungkapkan identitasnya. Dia tidak ingin menakut-nakuti mangsanya. Segera setelah itu, petugas wanita berpakaian biru memimpin seorang pria tua berusia 60-an ke aula pelatihan. Rambut di pelipisnya sedikit putih. Orang tua itu datang sendirian, tidak ada yang datang bersamanya. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Gongsun Yuan Xuan menyapa Tower Master Lan. Guru besar terlalu sopan. Silahkan duduk. Lan Xie melambaikan tangannya dengan santai. Tatapan Gongsun Yuan Xuan menyapu melewati Si Wuya dan Lu Zhou, tapi dia tidak terlalu memikirkan mereka. Setelah duduk, dia berkata, Menara Master Lan, kamu tidak terlihat terlalu baik. Lan Xie tidak mengatakan apa-apa. Gongsun Yuan Xuan berkata, menyalahkan dirinya sendiri, ini semua salahku. Selama sesi sparring terakhir kami, saya terlalu bersemangat untuk menang dan terlalu antusias. Saya tidak tahu Tower Master Lan terluka. Saya bersedia untuk meminta maaf. Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan sekantong esens obsidian dari lengan bajunya dan meletakkannya di depannya. Semua orang tahu Dewan Menara Putih memonopoli sebagian besar esensi obsidian. Istana Kerajaan Ming Agung telah lama tidak puas dengan fakta ini. Untuk mendapatkan esensi obsidian,
mereka harus membayar mahal untuk berdagang dengan Dewan Menara Putih setiap tahun. Apa artinya sekarang Gongsun Yuanxuan mampu mengeluarkan sekantong esens obsidian ini? Itu berarti bahwa istana kerajaan Ming Agung telah lama menyabot monopoli Dewan Menara Putih atas esens obsidian. Gongsun Yuanxuan mungkin tampak seperti sedang meminta maaf, tetapi sebenarnya dia mengatakan kepada Lan Xie bahwa kekuasaan Dewan Menara Putih akan segera berakhir. Lan Xie tersenyum tipis dan berkata, "Lan kecil, ambillah." Tepat ketika pelayan wanita berpakaian biru hendak meraih tas itu, Gongsun Yuanxuan tiba-tiba melambaikan tangannya dan berkata, "Sebenarnya, selain meminta maaf, saya datang hari ini karena saya memiliki permintaan yang lancang." Lan Xie mengangkat tangannya yang seperti batu giok sedikit, mengisyaratkan agar dia berbicara. Gongsun Yuanxuan tersenyum dan berkata, "Saya ingin berdebat dengan Tower Master Lan lagi." Berdebat. Sebelumnya, cedera Tower Master Lan belum sembuh jadi saya merasa mendapat keuntungan yang tidak adil. Sekarang setelah sebulan berlalu, saya yakin Tower Master Lan telah pulih. Saya harap Tower Master Lan akan menyetujui permintaan saya, kata Gongsun Yuanxuan. Kecuali mereka menyaksikannya dengan mata mereka sendiri, tidak ada yang akan percaya bahwa Dewan Menara Putih berada dalam kesulitan. Semua orang mengira Lan Xie tidak terkalahkan. Di mata semua orang, Dewan Menara Putih selalu tinggi dan memiliki otoritas yang tak terbantahkan. Ambisi Gongsun Yuanxuan tidak kecil sama sekali, dia menginginkan pujian karena telah menjatuhkan Dewan Menara Putih yang tampaknya tidak bisa dihancurkan dan Master Menara yang tampaknya tak terkalahkan. Bab 1068, itu cukup. Aula pelatihan Dewan Menara Putih sangat unik dan elegan. Itu sangat indah dan dibangun sesuai dengan preferensi estetika seorang wanita. Prasasti dao seringan air dan mengalir seperti ombak di aula. Itu adalah tempat yang sangat tenang. Namun demikian, bahkan tempat yang begitu tenang pun tidak dapat lepas dari dengungan lalat. Lalat yang dimaksud tidak lain adalah Gongsun Yuanxuan. Suaranya sama menjengkelkannya dengan dengungan lalat. Lan Xie batuk beberapa kali. Ketika dia melihat pelayan wanita berpakaian biru melangkah maju untuk membantunya, dia melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Dia berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Dia baru saja berjuang untuk mengalahkan Gongsun Yuanxuan, tetapi dia ada di sini untuk mengambil keuntungan dari situasi dan menantangnya lagi. Meski begitu, dia tidak menolaknya. Dia berkata, "Jika kamu ingin bertanding, aku akan mengabulkan keinginanmu." Gongsun Yuanxuan memutuskan untuk tidak tahu malu dan mengabaikan segalanya. Tujuannya adalah untuk berdebat dengan Lan Xie sehingga dia tidak peduli tentang hal lain. Dia berkata, "Terima kasih, Tower Master Lan." Dia melihat sekeliling aula sebelum berkata, "Mari kita putuskan pemenang di aula pelatihan ini." Petugas wanita berpakaian biru mengerutkan kening. Dia tidak bisa lagi menahan diri dan berkata, "Tidakkah kamu pikir kamu terlalu tak tahu malu? Tower Master Lan bahkan belum pulih dari lukanya, namun, kamu masih berani mengatakan ini pertarungan yang adil." Gongsun Yuanxuan menjawab, "Mungkin, tidak adil jika itu orang lain. Namun, Tower Master Lan memiliki 13 bagan kelahiran dan memiliki roda matahari, bulan, dan bintang. Jika aku melawan Tower Master Lan ketika dia berada di puncak kekuatannya, maka itu akan menjadi pertarungan yang benar-benar tidak adil karena aku tidak akan memiliki kesempatan untuk menang sama sekali. Apa gunanya sparring jika seperti itu?" Petugas wanita berpakaian biru tidak lagi memperhatikan etiket dan meludahinya. Dia pikir wajah lelaki tua itu begitu tebal sehingga bahkan lebih dibesar-besarkan daripada ketinggian Menara Putih. Lan Xie bertanya, "Apakah kamu pikir aku tidak bisa membunuhmu hanya karena aku terluka?" Dengan kata, "bunuh," Lan Xie melepaskan semua kepura-puraan dan mengakhiri kemunafikan. Semua orang tahu tujuan kunjungan Gongsun Yuanxuan. Tidak ada gunanya baginya untuk melontarkan alasan sombong dan alasan besar itu. Baik, dengan ini, Gongsun Yuanxuan tidak lagi menyembunyikan niatnya. Matanya terbakar ketika dia berkata, "Mari kita bertarung hidup atau mati." Awan gelap berkumpul di langit di atas Menara Putih. Pengumpulan ki primal seperti badai tornado begitu kaya sehingga bisa dilihat dengan mata telanjang. Tidak ada yang pernah menyentuh puncak menara setinggi 100.000 kaki itu. Itu seperti pilar putih besar yang menembus 9 langit. Tidak ada yang tahu kapan itu dibangun atau mengapa itu dibangun begitu tinggi. Beberapa orang mengatakan mungkin beberapa makhluk abadi ingin berdiri di tempat yang tinggi untuk mengagumi keindahan bumi. Ujung menara di atas awan tampak mengalir dengan listrik. Pada saat yang sama, primal ki mengalir menuruni dinding Menara Putih hingga mencapai lantai 81. Dengan ini, seluruh aula pelatihan menjadi gelap.
Lan Xie menegakkan punggungnya. Ekspresi Gongsun Yuansun muram saat ini. Dia mundur beberapa langkah saat dia berkata, kamu sudah membuat persiapan. Lan Xie berkata, benarkah? Gerakan Lan Xie seringan burung layang-layang saat dia mendorong tangannya keluar. Matahari, bulan, roda bintang di tangannya meledak dengan cahaya saat ki primal antara langit dan bumi berkumpul. Hanya dalam sekejap mata, Lan Xie tiba di depan Gongsun Yuansuan, memegang roda matahari, bulan, dan bintang. Gongsun Yuansuan memanifestasikan astrolabnya dan mengeluarkan Infinite Shield untuk memblokir serangan itu. Bang! Dampak dari tabrakan beriak ke sekitarnya. Kedua lawan berada di jalan buntu. Lu Zhou hendak membela diri ketika dia melihat energi beriak di aula pelatihan bergerak seperti gelombang di permukaan danau. Dia menyadari energi beriak diserap oleh Menara Putih. Si Wuya kagum dalam hati ketika melihat ini. Menara Putih itu benar-benar misterius, bahkan bisa menyerap kekuatan dari dunia luar untuk melindungi dirinya sendiri. Lan Xie berkata dengan senyum tipis, guru-guru benar-benar riang dalam menggunakan perisai tak terbatas. Menara Master Lan, langkah yang bagus. Gongsun Yuansuan berjaga-jaga. Menurutmu apa yang akan terjadi padamu jika aku mengarahkan semua kekuatan bagan kelahiranku padamu? Lan Xie berkata saat astrolabenya muncul di belakangnya. Kamu, Gongsun Yuansuan melihat ke kiri dan ke kanan. Ini aula pelatihan. Sebagian besar pembudidaya memiliki ruang pelatihan pribadi mereka sendiri. Dengan menggunakan formasi, aula akan memberi mereka keuntungan dalam pertarungan dan meningkatkan kekuatan mereka. Ini adalah kasus untuk Ye Zhen dan Yu Chensu seperti halnya untuk Lan Xie. Namun demikian, Gongsun Yuansuan tidak tampak ketakutan. Aduh, tidak ada yang bisa kamu lakukan padaku. Matahari, bulan, dan roda bintang menekan ke depan. Infinite Shield berderit dan menyerah. Jantung Gongsun Yuansuan berdegup kencang di dadanya. Dia mendorong Infinite Shield ke depan dan maju 2 langkah. Lan Xie melayang di udara sehingga dia setengah tubuh lebih tinggi dari Gongsun Yuansuan. Dari atas, astrolab di belakangnya semakin jelas, 36 segitiga bersinar sebelum 13 segitiga menyala. Gongsun Yuansuan memelototi Lan Xie dan berkata, tanpa tanda tangan, Menara Master Lan, ini tidak adil. Kamu menggunakan kekuatan Menara Putih. Lan Xie menggelengkan kepalanya dan dengan tenang berkata, kamu tidak layak. Kalau begitu jangan salahkan aku. Jelas Gongsun Yuansuan memiliki kartu truf juga. Karena dia berani menantang Lan Xie di wilayahnya, bagaimana mungkin dia tidak memiliki trik di lengan bajunya. Gongsun Yuansuan menghentakkan kakinya, menyebabkan Menara Putih itu sedikit bergetar. Teknik agung, segel Buddha 1000 tangan. Astrolabe Gongsun Yuansuan muncul di punggungnya. Saat 12 bagan kelahiran menyala, segel tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakangnya juga. Si Wuya berkata, ini adalah teknik agung kuno. Lan Xie berkata dengan tenang dan percaya diri, kamu meminum ramuan. Untuk melemparkan segel Buddha 1000 tangan, seseorang membutuhkan energi yang cukup. Gongsun Yuansuan berkata, selama aku menang, apa bedanya? Keadilan. Sejak awal, tidak ada yang namanya keadilan. Mengambil ramuan tidak berbeda dengan meminum obat terlarang selama kompetisi. Dengan pengakuan ini, tingkat ketidaktahuan Gongsun Yuansuan bisa dilihat. Setelah itu, energi dari kedua belah pihak bertabrakan. Ledakan. Dengan titik tumbukan di tengah, gelombang vertikal menyapu seluruh aula. Retakan yang tampak seperti akar dan garis pohon muncul di lantai 81. Setelah itu, segel energi terbang keluar dari Menara Putih, membelah 2 bangunan di samping menjadi 2. Demikian pula, pohon cedar di gunung salju di dekatnya terbelah menjadi 2 bagian seolah-olah telah dipotong oleh pisau yang tajam. Lan Xie mengulurkan tangannya dan terbang kembali dengan anggun sebelum dia mendarat di kursi. Gongsun Yuansuan didorong mundur, dia meluncur kembali ke tanah menuju pagar puluhan meter dari aula pelatihan. Bang! Dia menabrak pagar, menyebabkan kerikil jatuh. Dari awal hingga akhir, kedua lawan hanya menggunakan satu gerakan. Ketenangan kembali ke aula pelatihan. Prasasti Dao melintas sebelum memperbaiki retakan di Menara Putih. Itu adalah pemandangan yang cukup mengesankan. Gongsun Yuansuan memuji, seperti yang diharapkan dari menara terkuat di dunia, seperti yang diharapkan dari Tower Master Lan. Pada saat ini, Lan Xie tiba-tiba mendengus pelan. Jejak kecil darah muncul di sudut bibirnya. Meskipun itu hanya sedikit jejak, itu lebih dari cukup untuk mengungkapkan kelemahannya. Setelah melihat ini, semangat juang Gongsun Yuansuan sangat Dia berkata dengan penuh semangat, lagi. Lan Xie mengerutkan kening. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Meskipun suaranya tidak keras,
tidak salah lagi niat membunuh dalam suaranya. Semua orang tahu dia benar-benar marah pada saat ini. Karena saya berani datang ke sini, saya secara alami percaya diri. Aku bahkan mengambil ramuannya. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat mengintimidasi saya? Dibandingkan dengan Lan Xie, tidak diragukan lagi Gongsun Yuanxuan berada dalam kondisi yang lebih baik daripada Lan Xie saat ini. Ini membuatnya dalam suasana hati yang baik. Merupakan kehormatan terbesar saya untuk bisa mengalahkan Tower Master Lan. Pada saat ini, suara acuh tak acuh Lu Zhou terdengar di udara. Cukup. Gongsun Yuanxuan berbalik. Tatapannya menyapu Si Wuya dan Lu Zhou sekali lagi. Sejak dia memasuki aula pelatihan, dia benar-benar mengabaikan mereka. Dia berkata, masalah ini antara aku dan Tower Master Lan. Itu tidak ada hubungannya dengan kalian berdua. Silakan pergi. Si Wuya berkata, sudah waktunya untuk berhenti. Karena tuannya telah berbicara, Si Wuya tahu itu berarti bahwa paviliun langit jahat akan campur tangan. Gongsun Yuanxuan berkata, Tuan Menara Lan bahkan belum berbicara, apa hakmu untuk ikut campur? Lan Xie berkata, itu benar, Guru Besar, saya lupa memperkenalkan Anda. Ini adalah murid ketujuh dari Paviliun Master Lu dari Evil Sky Pavilion, Si Wuya. Untungnya, dia menanyakan nama Si Wuya 2 kali sebelumnya. Kalau tidak, itu akan memalukan. Dengan intervensi Evil Sky Pavilion, krisis Dewan Menara Putih akan berakhir cepat atau lambat. Paviliun Langit Jahat. Gongsun Yuanxuan menangkupkan tangannya pada Si Wuya dan berkata, jadi kamu dari Evil Sky Pavilion. Tolong kirimkan salam saya ke Paviliun Master Lu. Petik 2. Dari apa yang diketahui Gongsun Yuanxuan, hubungan antara Paviliun Langit Jahat dan Dewan Menara Putih tidak baik. Dia telah mendengar bahwa Namong Yutian dan Ning Wanxing telah menyinggung Paviliun Langit Jahat. Tidak perlu untuk itu, kata Si Wuya, tuanku ada di sini bersama kita. Bab 1069, Gunung Tak Tergoyahkan. Lan Xie terkejut. Dia berbalik secara naluriah dan mengamati pemuda tanpa ekspresi di depannya. Semakin dia menatapnya, semakin dia akrab dengannya. Ketika dia melihat kerutan di wajah pemuda itu, emosi yang kompleks dan tak terlukiskan muncul di hatinya. Sangat sulit untuk mengasosiasikan pemuda bermartabat di depannya dengan Master Paviliun tua Lu yang dia kenal. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya, dia tidak percaya kata-kata Si Wuya. Sementara itu, Gongsun Yuanxuan tertawa terbahak-bahak sebelum berkata, anak muda, saya percaya bahwa Anda berasal dari Paviliun Langit Jahat sehingga Anda tidak perlu melakukan ini. Si Wuya menggelengkan kepalanya dan menatap Gongsun Yuanxuan seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Dia mencoba melihat Gongsun Yuanxuan dari sudut pandang tuannya dan mengangguk, ternyata, beginilah rasanya memiliki status dan kekuatan untuk memandang rendah orang lain. Setelah itu, dia hanya berkata, tentu saja, ada kebutuhan untuk itu. Gongsun Yuanxuan berkata, saya tidak memiliki permusuhan dengan Paviliun Langit Jahat. Saya tidak mengerti mengapa Anda berdua ingin campur tangan. Lagi pula, lebih baik mendapatkan teman daripada musuh. Pada saat ini, Lu Zhou akhirnya berkata, saya sudah memiliki banyak musuh, yang lain tidak akan membuat perbedaan. Nada, aura, dan sikap Lu Zhou mirip dengan ketika dia terlihat tua. Lan Xie berseru kaget, Paviliun Tuan Lu. Lu Zhou berjalan dengan punggung lurus. Kemudian, dia berkata kepada Gongsun Yuanxuan tanpa nada, Lan Xie belum bisa mati. Gongsun Yuanxuan sedikit waspada. Dia mengamati sekelilingnya dengan waspada. Ekspresinya serius saat dia melihat ke kiri dan ke kanan sebelum dia melihat keluar. Setelah beberapa saat, dia bertanya, baiklah, saya akan menganggap Anda adalah Paviliun Master Lu. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Evil Sky Pavilion benar-benar berniat untuk campur tangan? Bagaimana Gongsun Yuanxuan bisa menyerah ketika tujuannya sudah sangat dekat? Lu Zhou berkata, itu tidak bisa dianggap campur tangan. Seperti yang saya katakan, Lan Xie belum bisa mati. Sebelum aku berubah pikiran, sebaiknya kau pergi sekarang. Petik 2, petik 2. Ini adalah pertama kalinya Gongsun Yuanxuan berbicara dengan cara seperti itu. Pertama-tama, dia meragukan identitas Lu Zhou. Selain itu, dia berpendapat bahwa semakin kuat, semakin kecil kemungkinannya untuk menyombongkan diri. Baiklah, jika itu yang kamu inginkan, mari selesaikan ini sesuai dengan aturan lama, kata Gongsun Yuanxuan. Dia masuk ke posisi bertarungnya di tengah aula pelatihan. Pada saat ini, Lu Zhou berkata dengan acuh tak acuh, kata-kataku adalah aturannya. Petik 2, petik 2. Gongsun Yuanxuan merasa tertahan oleh kata-kata Lu Zhou. Bagaimanapun,
Dia adalah guru agung dari Istana Kerajaan Ming Agung, dan dihormati oleh puluhan ribu orang. Bahkan Kaisar tidak akan berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Namun demikian, dia menahannya dan berkata dengan sopan, "Hari ini, saya menang dengan 1,5 gerakan melawan Tower Master Lan. Karena Evil Sky Pavilion bersikeras untuk campur tangan, saya hanya bisa meminta untuk bertukar gerakan dengan Pavilion Master Lu." Petik 2. Apakah ini yang disebut aturan lamamu? Lu Zhou bertanya. Silakan mulai. Kata-kata Gongsun Yuansuan luar biasa. Dengan kata-kata itu, dia tidak hanya bisa memamerkan basis kultivasi dan kekuatannya ke Pavilion Langit Jahat, tetapi dia juga bisa mengalahkan Lan Xie nanti. Dia tidak akan menyerah karena Evil Sky Pavilion ikut campur. Itu hanya sesi sparring. Setelah dia mencapai tujuannya dan membasmi Dewan Menara Putih, dia yakin dia akan dapat memenangkan bantuan dari Pavilion Langit Jahat dengan menawarkan mereka keuntungan. Kenapa kamu harus mencari masalah? Pada saat ini, Gongsun Yuansuan menggerakkan lengannya. Astrolabe-nya berputar dan tampak bertambah dan berkurang ukurannya. Astrolab juga bisa digunakan dengan cara ini. Lu Zhou berpikir dalam hati sambil menatap Gongsun Yuansun. Gongsun Yuansuan bergerak ke kiri dan ke kanan. Segera setelah itu, jimat bersinar seukuran telapak tangan yang tampak seolah-olah ditulis dengan kuas kaligrafi putih muncul di sekitar tangannya. Pada saat yang sama, kakinya tidak berhenti bergerak. Pada saat ini, Lan Xie mengingatkan Lu Zhou, "Pavilion Tuan Lu, kamu harus berhati-hati." Grand Tutor sangat ahli dalam metode kultivasi aliran Konfusianisme, Buddhisme, dan Taoisme. Jimat ini mengumpulkan esensi langit dan bumi sebelum menyalurkannya ke astrolabe sehingga kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Dengan ini, dia dapat dengan mudah meruntuhkan Menara Putih. Saat ini, retakan yang dihasilkan dari pertukaran Lan Xie dan Gongsun Yuansuan sebelumnya telah diperbaiki. Alasan mengapa Menara Putih setinggi 100,0 kaki berhasil bertahan dalam ujian waktu dan korosi waktu adalah berkat prasasti Dao khusus di Menara Putih. Dibandingkan dengan 3.600 prasasti Dao di Dewan Menara Hitam, tidak ada pemenang yang jelas, masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Pada saat ini, jimat putih telah menempati setengah dari aula pelatihan. Astaga, 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 astaga. Jimat putih terbang ke astrolabe seolah-olah mereka ditarik ke dalamnya oleh pusaran. Lu Zhou memandang Gongsun Yuansuan dengan penuh minat. Dia secara naluriah mengangkat tangannya sebelum meletakkannya lagi. Seolah-olah dia sedang menonton monyet melakukan seni bela diri. Setelah semua jimat putih memasuki astrolabe, Gongsun Yuansuan melambaikan tangannya, mengubah astrolabe menjadi seukuran bola kecil. Seluruh proses hanya mengambil beberapa napas, tetapi Lu Zhou melihatnya dengan cermat. Setelah astrolabe yang telah menyusut seukuran bola salju bersinar dengan cahaya putih cemerlang, Gongsun Yuansuan berkata, "Saya sengaja memperlambatnya agar saya bisa menunjukkannya kepada Pavilion Master Lu." Pavilion Master Lu, apakah Anda siap? Petik 2. Lu Zhou berkata, "Menggunakan esensi langit dan bumi dengan cara seperti itu adalah pemborosan. Mohon saran." Begitu suara Gongsun Yuansuan jatuh, dia bergerak, meninggalkan jejak bayangan di belakangnya. Ketika dia menemukan Lu Zhou tidak berniat untuk pindah, dia merasa agak marah. Bagaimanapun, dia memiliki 12 bagan kelahiran, bagaimana dia bisa mentolerir diremehkan sejauh ini? Gongsun Yuansuan menyilangkan tangannya sebelum dia mendorongnya ke depan. Sebuah cahaya putih melintas di aula pelatihan. Sementara itu, Lu Zhou tiba-tiba membeku. Dia merasakan perasaan aneh di lautan kidantiannya sebelum dia tiba-tiba menemukan dia terjebak. Apakah dia pergi terlalu jauh kali ini? Astaga! Semburan cahaya putih yang menyilaukan menggerakkan primal ki di aula pelatihan. Angin kencang mengamuk saat prasasti Dao mulai berkedip-kedip. Lan Xie menjentikkan lengan bajunya, menenangkan udara di aula pelatihan dengan tulisan Dao. Dia memanggil, jelas melemah dan tidak lagi mampu bertarung, "Pavilion Tuan Lu." Bahkan Gongsun Yuansuan merasa gerakan ini terlalu kuat. Menurutnya, bahkan jika Lan Xie berada di puncak kekuatannya, dia masih harus memperlakukan langkah ini dengan hati-hati. Setelah cahaya menghilang, Gongsun Yuansuan menarik tangannya dan melihat ke depan. Petik 2. Lu Zhou masih dalam posisi dan postur yang sama seperti sebelumnya. Tidak ada yang tahu apa yang ada di pikirannya saat ini. Perasaan aneh apa ini? Mengapa lautan kidantian saya terhalang? Lu Zhou melihat kartu blok kritisnya dan melihat bahwa mereka telah berkurang satu. Pada saat ini, dia tanpa pertahanan apapun. Paling-paling, dia sebanding dengan seorang kultivator pada tahap ke-9 dari tahap tempering tubuh. Di sisi lain, Gongsun Yuansuan benar-benar terkejut.
Jantungnya berpacu saat perasaan tidak nyaman muncul di hatinya ketika dia melihat Lu Zhou benar-benar tidak terluka. Apa yang salah? Gongsun Yuanxuan tidak percaya. Dia yakin pasti ada yang tidak beres. Dia mendorong kembali dengan satu kaki, mundur puluhan meter. Kemudian, dia berkata dengan keras sambil merentangkan tangannya, efek ramuan itu masih ada di sini. Segel Buddha 1000 tangan. Astrolabe Gongsun Yuanxuan menutupi tubuhnya. Pada saat yang sama, lingkaran segel telapak tangan muncul di sekitar astrolabnya. Setelah itu, serangan itu melesat seperti sambaran petir. Pada saat ini, Lu Zhou masih merenungkan masalah yang dia temui. Dia mencoba memobilisasi primal ki-nya di lautan ki dan tiannya dan menemukan bahwa mereka tidak lagi terhalang. Sayangnya, segel Buddha 1000 tangan mendarat di tubuh Lu Zhou saat ini. Jumlah jejak primal ki yang dia mobilisasi dapat diabaikan. Ledakan, segel Buddha yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Pada saat yang sama, suara retak terdengar dari menara putih. Mata Gongsun Yuanxuan melebar karena marah. Dia menarik tangannya dan melihat sekeliling tanpa bergerak. Tidak, Gongsun Yuanxuan menggunakan teknik agungnya bersama dengan astrolabenya saat dia naik ke udara. 12 bagan kelahiran menyala pada saat yang bersamaan. Ledakan, serangan itu melewati menara putih seolah-olah itu adalah udara. Sementara itu, Lu Zhou masih tidak bergerak. Dia seperti gunung yang tak tergoyahkan. Seperti biasa, ekspresinya tenang. Jantung Gongsun Yuanxuan berdebar begitu cepat sehingga dia merasa seolah-olah dia bisa mendengar suara itu berdebar di dadanya. Setelah itu, dia mulai menggunakan teknik agungnya dalam hiruk-pikuk. Setiap gerakannya sempurna, menampilkan hasil kultivasinya selama ribuan tahun. Teknik agung menggabungkan teknik terbaik dari aliran Konfusianisme, Buddhisme, dan Taoisme dan dapat digunakan 10 kali. Serangan itu tampaknya mampu menutupi langit saat jatuh ke Lu Zhou. Ledakan, 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 menara putih retak, tetapi retakan itu dengan cepat diperbaiki. Ini terjadi berulang kali. Setiap kali retakan muncul, itu akan diperbaiki. Bumi berguncang, menyebabkan gunung bersalju di dekatnya bergetar karena getaran hebat juga. Pada saat ini, Gongsun Yuanxuan hampir menggunakan semua gerakannya yang paling kuat. Matanya memerah saat dia memelototi pria muda di depannya. Apakah pemuda itu benar-benar Master Pavilion dari Pavilion Langit Jahat? Dia merasa ada sesuatu yang salah tetapi tidak bisa meletakkan jarinya di atasnya. Setelah beberapa saat, dia berkata, langkah terakhir. Langkah ini berbeda dari yang sebelumnya. Serangan gerakan ini terus-menerus. Pedang energi mulai muncul di udara. Mirip dengan ketika jimat putih pertama kali muncul, Gongsun Yuanxuan menggerakkan astrolab dengan gerakan yang terlihat seperti sedang berlatih tai chi. Saat dia bergerak, semakin banyak pedang energi mulai muncul. Tak lama kemudian, pedang energi memenuhi seluruh aula pelatihan. Astaga, astaga, astaga. Saat pedang energi terbang di sekitar Gongsun Yuanxuan, dia mengambil napas dalam-dalam sebelum dia menyerang dengan astrolabe di atas kepalanya. Pada saat yang sama, pedang energi berbaris rapi dan ditembakkan juga. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Lu Zhou sedikit mengernyit dan berkata, kamu telah menggunakan semua kekuatanmu untuk menyerang, tapi aku bahkan belum bergerak. Setelah itu, Lu Zhou mengangkat tangannya yang besar dan mendorongnya keluar. Segel besar ketakutan biru terbang keluar. Ledakan. Pedang energi Gongsun Yuanxuan langsung menghilang. Terperangkap lengah, dia dikirim terbang kembali segera. Segel yang berisi kekuatan mistik tertinggi mendarat di wajah dan dadanya dengan berat saat matanya melebar ngeri. Dia mencoba mengendalikan tubuhnya dan melompat ke udara. Ketika dia akhirnya mendarat, dia mengerang dengan suara teredam saat dia terhuyung mundur. Pada saat yang sama, darah menetes dari sudut mulutnya. Dari awal hingga akhir, Lu Zhou hanya menggunakan satu gerakan, segel besar keberanian Buddhis yang sederhana dan sederhana. Dengan ini, Gongsun Yuanxuan beralih dari menyerang menjadi bertahan. Dia mulai membuat gerakan Tai Chi lagi, mewujudkan segel Tao. Aku akan bertahan, kamu menyerang. Sangat mencolok, tapi tidak berguna. Lu Zhou paling menyukai target hidup seperti Gongsun Yuanxuan. Dia bergerak cepat dan menyerang segel Tao putih dengan kekuatan mistik tertinggi. Retakan, segel Tao segera hancur. Energi biru menerobos pertahanan Gongsun Yuanxuan secara tirani, menyerang dadanya. Dia dikirim terbang keluar dari ruang pelatihan segera. Bang! Prasasti Dao dari Menara Putih hampir tidak bisa memperbaiki kerusakan pada saat Gongsun Yuanxuan dikirim menabrak dinding. Ledakan. Sama seperti itu, Gongsun Yuanxuan jatuh dari lantai 81, mendarat di tanah yang tertutup salju.
Keempat anggota tubuhnya terbentang berjauhan saat dia berbaring menghadap ke langit. Tubuhnya gemetar saat dia melihat kepingan salju yang jatuh di wajahnya satu demi satu.